Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Babu ma jaa fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Celaknya, celak ya, ini apa namanya? Celak. Nah, celaknya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-42 diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanadnya dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iktahilu bil ismidi. Iktahilu, bercelaklah kalian bil ismidi, dengan celak ismid. Dengan celak ismid. Seperti yang sedikit kita sebutkan kemarin, bahwa yang dimaksud dengan ismid itu adalah bahan bakunya batu yang kemudian diolah, yang merupakan bahan baku daripada celak, ya kan? Fa innahu yajlul basar, karena sesungguhnya bercelak dengan ismid itu yajlu, menerangkan al-basar, penglihatan, membuat penglihatan kita itu yajlu, terang, ya kan? Wa yumbitu syar, dan juga menumbuhkan rambut. Ismid itu kalau dipakai selalu berkuhul itu menumbuhkan rambut. Seperti apa teorinya secara medis saya tidak tahu. Akan tetapi seperti ini yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa za'ama anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa za'ama yakni qala, dan Abdullah bin Abbas berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat lahu mikhalatun, ada bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mikhalah. Mikhalah itu atau mukhalah itu alat untuk bercelak, bukan celaknya tapi alat celaknya. Yaktahilu minha, yang ia pakai bercelak dengan alat itu, kullu lailatin, setiap malam. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain dikatakan qabla ayyanama bil ismidi, setiap malam sebelum tidur dengan celak ismid. Thalathatun fi hadha, 3 kali di sini, wa thalathatun fi hadha, dan 3 kali di sini. Di sini maksudnya 3 kali sebelah kanan dan 3 kali di sebelah kiri. Seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam. Ada riwayat yang lebih menjelaskannya, setiap malam sebelum tidur. Setiap malam sebelum tidur. Subhanallah. Hadis yang ke-43, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, Jabir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata atau bersabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
alaikum bil ithmidi 'indan naum. Alaikum, lazimi oleh kamu, maksud dengan lazimi berketerusan gitu kan ya. Mulazamah masyayikh itu maksudnya berketerusan mengaji sama syekh. Jadi alaikum artinya lazimu. Lazimi oleh kalian bil ithmid. Lazimi celak ithmid indan naumi, saat akan tidur. Fa innahu, karena sesungguhnya dia celak itu atau bercelak itu yajlul basar, menerangkan penglihatan, wa yumbitu syar, dan menumbuhkan rambut. Sama artinya dengan hadisnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Hadis yang ke-44 di bab ini an Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas, yakni Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna khaira akhalikum al-ithmidu, sesungguhnya sebaik-baik celak kalian adalah ithmid. Yajlul basar, menerangkan penglihatan, wa yumbitu syar, dan menumbuhkan rambut. Hadis yang ke-45 dengan lafaz yang hampir sama diriwayatkan daripada Ibni Umar, Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ithmid, lazimi oleh kalian ithmid, maksudnya bercelaklah selalu dengan ithmid. Fa innahu yajlul basar, karena sesungguhnya bercelak dengan ithmid itu menerangkan penglihatan, wa yumbitu sya'ar, dan menumbuhkan rambut. Ini beberapa hadis, setidak-tidaknya tadi sudah kita baca 4, berkaitan, lafaznya hampir sama. Intinya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dan menganjurkan untuk setiap malam, khususnya sebelum tidur, untuk bercelak dengan ithmid. Lalu kemudian di riwayat yang pertama tadi, riwayatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dikatakan bahwa cara bercelak itu seperti apa? Bercelak 3 kali di sebelah kanan, 3 kali di sebelah kiri, seperti itu. Setiap malam sebelum tidur 3 kali. Dan celak yang paling bagus seperti yang dikatakan atau disabdakan oleh Rasulullah sini adalah ithmid. Walaupun kemudian di pasaran kita akan menemukan banyak sekali macam-macam celak, tapi yang paling baik itu seperti kata Rasulullah, inna khaira akhalikum al-ithmidu, sebaik-baik apa? Celak kalian adalah ithmid. Seperti itu teman yang berbahagia. Mudah-mudahan ini menambah maklumat kita, menambah ilmu kita tentang seperti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bercelak. Celak apa yang lebih baik, seperti apa cara bercelak, kapan afdolnya kita bercelak. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan insya Allah selanjutnya besok malam kita akan membaca bab yang ke-8, Babu ma jaa'a fi libasi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang akan menjelaskan tentang, atau hadis-hadis yang akan menjelaskan tentang apa pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca hadis-hadisnya besok dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bab yang di dalamnya ada hadis-hadis yang berkaitan dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadis-hadis yang akan kita baca dalam bab ini insyaallah berkaitan dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-46 diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanadnya dari Ummi Salamah. Qalat, ia berkata, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-qamisu. Pakaian yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ia pakai, jadi yang dia sukai dan dia memang memakainya adalah al-qamisu, gamis. Yang dimaksud dengan gamis di sini adalah bukan mungkin tidak dalam artian seperti yang kita fahami. Gamis kan dalam pemahaman kita lah, yang baju ini kan gamis kan namanya gamis kan. Bukan itu yang dimaksud dengan gamis. Yang dimaksud dengan gamis adalah semua pakaian yang langsung bersentuhan dengan kulit. Ya, mungkin dalam istilah sekarang bisa dikatakan sebagai pakaian dalam, ya kan, sebagai pakaian dalam. Tapi mungkin karena orang dahulu itu tidak memakai pakaian dalam, itu pakaian dimaksud gamis itu adalah pakaian yang dipakai di dalam, yang kemudian di luarnya dipakai apakah jubah, ya kan ya, atau burdah gitu kan ya, seperti itu. Jadi inti yang dimaksud dengan kamis itu adalah semua pakaian yang langsung menyentuh kulit kita, seperti itu. Ya. Kemudian hadis yang ke-47 yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Asma binti Yazid, dari Pak Asma binti Yazid, qalat, ia berkata, kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ar-rusughi. Adalah kum itu ini kum namanya, penghujung daripada apa? Penghujung daripada lengan baju itu namanya kum. Apa bahasa Indonesianya? Ini ujung ini, lubang ini. Penghujung lengan baju, ya, itu namanya kum. Jadi kata Rasul, kata Sayyidah Asma bintu Yazid radhiyallahu anha, kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah penghujung lengan baju, lengan kamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalunya lengan panjang, ya kan? Katakan ilar rusughi, sampai ke, yang dimaksud dengan ar-rusughi itu ini apa yang kayak mata kaki ini, ya, jadi sampai sebelum batas kaf ini apa namanya? Bukan, ini apa namanya ini? Kaf, telapak tangan ya. Jadi batas antara dari batas telapak tangan kan ini ar-rusugh. Pergelangan kan ini. Enggak, ini he. Ini yang benjol ini. Kacing-kacing tangan. Nah, itu nama rusuk. Jadi lengan kamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memanjang sampai di sini.
Jadi tidak begini, tidak juga begini, tapi begini. Paham enggak? Seperti itu kata Sayyidah Asma bintu Yazid. Jadi kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusughi. Adalah kumnya, penghujung lengan kamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada ar-rusugh. Sampai kepada ar-rusugh. Hadis yang ke-48 an Muawiyah bin Qurrata an abihi radhiyallahu anhu ma qala, diriwayatkan oleh Muawiyah ibn Qurrah, dia meriwayatkan daripada bapaknya Qurrah, bapaknya berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainata, fi rahtin, dalam suatu kelompok. Yang dimaksud dengan raht di sini adalah bilangan antara 13 sampai 19. Itu namanya raht, kelompok. Ya kan ya? Yang dimaksud dengan rahtun di sini adalah suatu bilangan antara 13 sampai 19. Jadi saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan suatu kelompok mim Muzainah, dari kabilah Muzainah, linubayahu, untuk membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sewaktu bertemu, bapaknya Muawiyah yakni Qurrah menemukan bahwa wa inna qamisahu la mutlaqun, bahwa saya dapati bahwa kamisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuka, ya kan, terbuka, tidak dikancing, terbuka. Au qala, atau ia mengatakan dalam riwayat yang lain, zirru qamisihi mutlaqun, kancing kamisnya itu terbuka, terlepas. Ya kan? Qala, maka Qurrah pun berkata, fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi, maka aku pun memasukkan tanganku fi jaybi. Ini juga perlu kita pahami, yang dimaksud dengan jaib, kalau dalam bahasa umum sekarang yang dimaksud dengan jaib itu kantong dalam bahasa umum sekarang. Tapi dalam bahasa Arab dahulu yang dimaksud dengan jaib itu adalah lubang atas atau lubang yang di belahan dada, kayak baju kita ini. Nah, baju kita ini namanya kamis. Bukaan ini ini namanya jaib. Ya. Jadi suatu bukaan yang dari atas. Jadi ini namanya jaib, bukan ini jaib. Kalau dalam bahasa sekarang yang umum itu di pasar, yang namanya jaib itu adalah kantong. Tapi dahulu yang dimaksud dengan jaib itu adalah belahan depan di dada, atau belahan atas dari baju kita. Ini juga namanya jaib. Jadi kata Sayyidina Qurrah radhiyallahu anhu, fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi, maka aku pun memasukkan tanganku ke belahan atas bajunya. Famasastul khatama, lalu kemudian aku menyentuh tanda kenabian. Jadi masukkan di sini, dia menyentuh tanda kenabian. Ada beberapa isyarat daripada lafaz hadis ini. Saya sih tidak memahami seperti apa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membayangkannya aja, orang baru betul datang untuk berbaiat, dia memang sudah muslim, lalu bertemu, kemudian setelah bertemu kok berani-beraninya masukkan tangannya ke bagian depan yang terbuka dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yang mungkin
emosinya agak tidak terkontrol, tentu kita pukul tangannya. Dalam bahasa Bugisnya madacok-dacok itu mah ketening-ketening. Kan begitu. Tapi disinilah keluar biasaan, kelembutan dan kemampuan Rasulullah untuk mengekang dan menahan emosinya. Jadi syahid kita di sini bahwa ternyata pertama tadi kita katakan bahwa kamisnya Rasulullah SAW itu lengannya panjang, panjang. Maka itu ikhwan yang berbahagia, ini menjadi pegangan orang-orang yang bermazhab Hanafi. Mereka itu memakruhkan kita sholat pakai baju lengan pendek. Ini dalam mazhab Hanafi. Dia mesti kalau kalau sholat itu dia bukan aurat, tidak membatalkan sholat, tapi bagian daripada perkara-perkara yang baik dalam sholat harus pakai lengan panjang seperti itu. Tapi itu pendapatnya saya. Makanya kalau antum pemenyakan nanti suatu saat pergi haji atau pergi umrah, lalu kemudian kebetulan atau qadarullah sholat berdampingan dengan orang-orang dari India, dari Bangladesh, dari Pakistan, kalau dia menegur antum, kenapa tidak pakai lengan panjang? Pahamilah seperti itu. Bahwa menurut pendapat mereka, yang lebih afdal itu bukan membatalkan sholat ya. Yang lebih afdal itu kita sholat memakai baju lengan panjang. Atau tidak jarang juga nanti kalau antum ketemukan supaya tidak kaget lah. Kalau kita wudhu, kita kan biasanya kalau wudhu itu langsung kita supaya tidak kepercik baju kita itu kita tarik sampai kelihatan lutut kita. Nanti kalau ketemu dengan mereka-mereka seperti ini dia pasti tegur. Dia menganjurkan dalam waktu saat berwudhu itu kita mesti menutup aurat seperti itu. Tapi sekali lagi ini tidak berkaitan dengan sah dan tidak sahnya sholat kita atau sah tidak sahnya wudhu kita. Kemudian hadis yang ke-49 diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana syakian. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu waktu syakian yakni maridan, sakit. Fa kharajahu wa huwa yattaki'u ala Usama bin Zaidin. Sakit tapi tetap keluar ke masjidnya untuk mengerjakan salat. Dan waktu keluar itu wa huwa yattaki'u ala Usama bin Zaidin, dan dia yattaki bersandar dipapah oleh Usama bin Zaid, bukan digendong ya. Dipapah itu maksudnya tetap berjalan tapi bersandar pada Usama bin Zaid. Kata Sayyidina Anas, alaihi thawbun qitriyun qad tawashshaha bihi. Waktu itu pada Rasulullah SAW selain kamisnya, kamis pasti ada karena itu adalah pakaian yang langsung menyentuh kulit, ada selain kamis thawbun qitriyun. Thawb pakaian, kain, qitriyun. Qitrin itu suatu tempat di mana dari situ asalnya pakaian itu dinisbatkan kepada Qitriyun, Qatar. Sekarang mungkin menjadi sebuah negara. Jadi Qitriyun itu artinya pakaian daripada Qatar. Lalu kemudian qad tawashshaha bihi, yang dia sudah selendangkan. Yang dimaksud dengan selendangkan bisa beberapa pengertian gitu kan ya. Pertama seperti yang sering kita lakukan, ada seperti sejadah kita taruh di atas pundak kita. Bisa juga diselendangkan, maksudnya kita tutupkan dua bahu kita. Itu namanya yatawashshah
artinya dia telah meletakkan kain itu, kain kitri itu di atas pundaknya. Fasalla bihim. Lalu setelah itu Nabi pun sholat mengimami mereka. Jadi dari sini kita bisa pahami bahagia bahwa ternyata kalau kita berpakaian itu selain pakaian dalam, baju ini, kita semestinya juga memakai pakaian luar. Baik berupa kain yang kita letakkan di atas pundak kita, ataupun kita selendangkan di atas bahu sebelah kita. Seperti itu. Sering kita lihat sekarang kan para ustadz-ustadz kan ya, ada sorban atau sejadah, kemudian dia lalu diletakkan di atas pundaknya. Yang sering paling banyak kita lihat melakukan hal itu adalah yang kemudian diistilahkan dengan habib gitu kan ya. Habib itu kalau antum perhatikan mereka pakai kain yang dia selendangkan. Kawan yang berbahagia, ada beberapa hadis lagi mungkin kita akan baca pada hari esok sampai masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang khuffi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tentang sepatunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa bentuk sepatunya, berapa panjangnya, menutup apanya, itu nanti akan kita baca setelah habis atau selesai hadis-hadis yang berkaitan dengan pakaian. Karena hadis yang berkaitan dengan pakaian masih kita akan baca seperti apa warna pakaian yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Nanti kita akan baca insyaallah. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk hal itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.